Selamat mendengarkan podcast ini. 14 Februari 2022. Fokus kebutuhan. Satu hal yang sangat penting untuk kita sadari, kita mengerti, dan kita akui bahwa bukan Allah sebenarnya yang membutuhkan kita, melainkan kita yang membutuhkan Allah. Kita harus tahu, kalau kita membutuhkan Allah, bukan saja karena kita membutuhkan pertolongannya dalam berbagai persoalan hidup yang kita alami, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani di bumi ini, melainkan terutama mengenai pemenuhan kebutuhan kekal kita. Dan pemenuhan kebutuhan kekal kita hanya satu, Allah sendiri. Kita harus memandang bahwa Allah adalah kebutuhan yang lebih dari segala kebutuhan. Sesungguhnya, inilah kunci kehidupan. Kelimpahan itu, ini kunci dari kehidupan yang berkelimpahan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam kelimpahan," itu berarti melalui korban Yesus di kayu salib, kita dibenarkan di hadapan Allah. Selanjutnya, di dalam Tuhan Yesus, kita dimuridkan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku," artinya, jadikan semua mereka hidup seperti hidup yang ku jalani, yang ku ajarkan kepadamu. Sebab dengan hidup seperti hidup yang ku jalani, kamu memiliki kemuliaan Allah. Hanya orang yang memiliki kemuliaan Allah yang memiliki Allah. Tidak memiliki kemuliaan Allah berarti tidak memiliki Allah. Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan bagaimana menjadi manusia yang memiliki kemuliaan Allah itu. Itulah sebabnya kalau kita ikut Tuhan Yesus, artinya kita mengikuti jejak Tuhan. Kita belajar hidup seperti hidup yang Yesus jalani, yang intinya adalah dapat melakukan kehendak Bapa. Kita membutuhkan Allah bukan hanya karena kita membutuhkan pertolongan Allah terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi karena Allah sendiri itulah kebutuhan kita. Merasa membutuhkan Allah. Inilah yang dimaksud dengan lapar dan haus akan kebenaran di Matius 5 ayat yang ke-6 itu. Dan ini juga yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai orang sakit yang membutuhkan tabib. Sejatinya, kita harus merasa cukup untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Sehingga fokus kebutuhan kita adalah Allah sendiri. Karena fokus kebutuhan kita adalah Allah sendiri, maka kita harus berjuang untuk memiliki kualitas hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, Sang Teladan. Semua keinginan kita seturut dengan kehendak-Nya. Tidak seperti Lucifer yang memberontak, melainkan seperti Yesus yang prinsipnya, makananku melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Fokus kebutuhannya adalah Allah saja. Demikian juga kita. Sampai tingkat di mana seseorang bisa berkata, "Yang kuingini Engkau saja, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau seseorang mau mengikut Yesus, ia harus melepaskan segala sesuatu. Sebagaimana perkataan Tuhan untuk orang kaya di Matius 19 ayat 21-23.
Namun, ini bertentangan dengan filosofi dunia, di mana hidup seseorang yang berkualitas adalah jika ia menggelar banyak, jabatannya tinggi, uangnya banyak, hartanya berlimpah, terhormat, tersanjung. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan berbeda. Dalam Lukas 14 ayat 33, Tuhan mengatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Ironis, kebenaran yang murni seperti ini sudah hilang dari hidup kekristenan. Berbeda dengan zaman gereja mula-mula, begitu mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, hartanya habis, keluarganya bisa dibunuh, dirinya juga bisa dibunuh atau dipenjara, disiksa, dianiaya. Tetapi kalau zaman sekarang ini, orang tidak mengerti atau tidak mau mengerti kalau percaya Tuhan Yesus, maka ia harus kehilangan hidup. Galatia 5 ayat 24-25 mengatakan, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya." Berarti, ia tidak berhak punya keinginan, kecuali keinginan itu maunya Allah. Jika seseorang benar-benar mengasihi Allah, dia pasti mau. Dan demi itu, ia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Jadi sekarang, kebutuhan kita harus menjadi seperti Yesus. Yang penting, kita jangan bikin salah. Kita lewati hari tanpa bikin salah. Pengadilan Tuhan kelak yang akan membuktikan mengenai kebenaran hidup kita. Oleh karenanya, kita harus memiliki perasaan membutuhkan Allah secara proporsional, seperti orang sakit membutuhkan tabib. Jika tidak menyadari keadaan sakit tersebut, orang tidak fokus berusaha mengobatinya guna kesembuhan. Jikalau kita tidak fokus kepada penyakit kita, penyakit karakter, penyakit jiwa, kita pasti terfokus kepada yang lain yang tidak membawa kesembuhan. Dan itu membuat keadaan kita makin memburuk. Kita lebih mengingini harta dunia seperti kekayaan untuk prestis. Mencari kekayaan dunia bukan tidak boleh. Kekayaan harus diusahakan, tetapi tujuannya bukan kehormatan manusia. Jika terhormat, hal itu pun tidak salah. Tetapi kita menggunakan kehormatan itu yang memiliki dampak bagi keselamatan jiwa orang lain. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.